Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Putra Akri dengan NIM H1051191017. Jadi pada video ini saya akan melakukan sebuah praktikum dari mata kuliah sistem dan sirkuit di modul yang pertama tentang rangkaian loop dari hukum Kirchhoff, seperti itu. Jadi untuk hukum Kirchhoff itu secara umum itu ada hukum Kirchhoff 1 dan 2. Nah, untuk hukum ini itu juga disebut dengan dua persamaan yang saling bertautan itu dengan beda potensial dan beda arus, seperti itu. Nah, atau juga lebih dikenal itu dengan sebuah tegangan yang ada di dalam sebuah rangkaian listrik, entah itu besar atau kecil, seperti itu. Jadi untuk hukum Kirchhoff 1 ini merupakan sebuah teori yang bertautan dengan arah arus listrik ketika menghadapi titik percabangan. Nah, sedangkan untuk Kirchhoff 2 ini lebih menekankan pada loop rule atau kaidah loop yang semuanya didasarkan pada teori kekekalan energi, seperti itu. Langsung saja di sini untuk prosedur percobaannya dari modul 1 ini. Di sini kita pakai Tinkercad lagi yang pastinya. Terus di sini kita akan buat sebuah rangkaian di sini. Rangkaian yang ada loop 1 dan loop 2 seperti ini. Jadi kita langsung saja masuk ke Tinkercad sini. Kita buat new circuit. Oke, selanjutnya di sini kita lihat dulu di sini. Nah, untuk di sini untuk I-nya di sini kita akan menggunakan 3 buah multimeter. Akan menggunakan resistor juga di sini, resistor. Terus power supply di sini kita pakai power supply. Itu aja. Jadi kita langsung di sini. Yang pertama kita ambil dulu power supply-nya. Masukin dulu power supply. Satu. Ini yang 2. Ini yang 3. Sumber 3, sumber 3. Setelah ini kita ambil multimeter. Kita ambil multimeter 3 buah juga. 1 2 3. Oke. Setelah ini kita tinggal masukin resistornya. Untuk yang pertama ini ada di bawah sini. Sini aja. Terus ada di atasnya juga di sini. Selanjutnya ada juga di sini. Ada juga di sini. Terus ada juga di sini satunya. Ya. Oke. Setelah ini tinggal kita hubungkan gitu. Jadi kita hubungkan dulu yang di bagian bawahnya di sini. Oke. Setelah itu
Oke, kita hubungkan lagi yang ini dengan yang ada di sini, baik juga yang ini. Oke, setelah tersambung yang di bawah, kita sambungin yang merah ini untuk di atas, untuk sambungkan ke resistor yang ada di sini. Oke, sama juga seperti ini. Sama juga yang ini. Selanjutnya ini kita tinggal hubungkan aja yang ini. Tinggal kita hubungkan di sini. Oke, yang ini tinggal kita hubungkan juga. Yang ini di sini. Setelah itu yang ini kita hubungkan ke sini. Oke, terus yang ini kita hubungkan ke merah ini. Selanjutnya yang ini kita sambungin ke sini. Ya, tinggal langkah terakhir di sini kita sambungin ke merah di bawah ini. Oke, seperti itu. Semuanya sudah tersambung, tinggal kita atur aja. Untuk multimeternya kita atur ke ampere sini, ampere ini juga. Terus untuk resistornya jangan lupa ubah ke ohm, atur ke 10 aja di sini. Jangan lupa kita ubah 10 ohmnya. Oke, setelah itu, setelah semuanya sudah tersusun, kita tinggal start simulation. Oke, di sini untuk I-nya, untuk arusnya itu masih 0 semuanya, 0. Nah, dari supply yang 1, 2, dan 2 yang ini, dan 3 ini 5. Nah, kenapa? Jadi I1-nya itu 0, I2-nya itu 0, dan I3 itu 0. Di sini saya sudah rangkum di perhitungannya. Nah, jadi untuk perhitungannya seperti ini. Nah, jika omega 1 itu tadi 5 ya, tadi supply pertama itu 5, supply yang kedua tadi 5 juga, dan yang ketiga itu 5. Jadi untuk R1 ketiga jadi 10 ohm. Untuk loop satunya jadi 10 I1 dikurang 5 ditambah 10 I1 ditambah 10 I3 ditambah 5 sama dengan 0. Jadi seperti ini juga untuk loop 2 nya 10 I2 dikurang 5 ditambah 10 I2 ditambah 10 I3 ditambah 5 sama dengan 0. Jadi 20 I2 ditambah 10 I3 sama dengan 0. Jadi dari loop 1 dan 2 kita gabungin ke sini, dapat sama, jadi I2 sama dengan I1. Tinggal dimasukin lagi di sini untuk 20 I1 ditambah 10 I3 sama dengan 0. Lagi 10. Lanjut di bawahnya di sini untuk 2 I1 ditambah I3 sama dengan 0. Jadi untuk I3 sama dengan min 2 I1. Seperti itu.
Lanjut di I3 nya di sini dimasukin untuk I1 tambah I2, sini I1 untuk sama dengan I3 kurang I2. Jadi tinggal dipindahkan di sini ke depan, jadi min 2I2 dikurang I1. Jadi untuk I1 nya sama dengan 0 seperti itu. Jadi I1 nya sama dengan 0 seperti itu. Jadi untuk I1 nya sama dengan 0, I2 nya sama dengan 0, dan I3 nya sama dengan 0. Jadi untuk pengisiannya di sini, untuk sumber dari V1 nya itu 5, terus di sini juga 5. Jadi untuk arusnya itu 0, 0, 0 seperti itu. Terus kita coba ubah di sini dan kita tetapkan bahwa untuk supply atau omega yang ketiga ini 5 ya untuk tegangannya. Kita perhatikan di sini, berikanlah tegangan sebesar V1 volt pada sumber 1 dan V2 volt pada sumber 2 yang tadi itu yang sudah kita beri itunya ya, tegangannya masing-masing 5. Ukuran besarnya arus yang mengalir pada I1, I2 dan I3 menggunakan multimeter yang tadi itu yang kita tadi lihat di atas itu yang 3. Ubahlah besar sumber 1 dan 2, kemudian ulangi langkah ketiga. Artinya di sini kita disuruh untuk mengubah sumber yang satu, supply 1 dan supply yang kedua. Artinya untuk supply yang ketiga itu kita tetapkan bahwa untuk tegangannya itu 5, sisanya untuk 1 dan 2 silakan diberi nilai nanti. Terus tentukan besar arus I1, I2 dan I3 secara perhitungannya. Tadi itu kan secara pengukurannya, tadi secara pengukuran dengan menggunakan Tinkercad. Tapi kita juga melakukan perhitungannya dengan secara manual seperti itu. Lalu kita buat tabel, nanti masukin ke sini ya, seperti itu percobaannya. Terus kita coba lagi supaya lancar ya, kita coba lagi di sini. Untuk supply yang pertama kita isi dengan, seandainya kita mau 10, sini 10, sini ubah 10, terus kita sini ubah 10. Nah, untuk yang kedua dan 1, yang ininya kita biarin 5. Jadi didapat untuk I1 itu besarnya sebesar 125 mA, untuk I2 di sini 125 mA, dan untuk I3-nya itu 250 mA. Dengan resistornya ini, untuk resistornya 10 ohm, masing-masing itu 10 ohm, seperti itu. Bisa juga kita ubah, tapi kita masukin dulu ke sini untuk sumbernya. Ini tadi voltage dari 10, tegangannya 10. Untuk I1 nya tadi nilainya 125 mA, sama juga untuk keduanya 125 mA, dan untuk yang ketiganya 250 mA. Seperti itu. Lakukan ini sebanyak 5 kali. Boleh memasukkan nilai nilainya seberapa banyak itu silakan, seperti itu. Terus maaf, di sini kameranya mati karena
memori penyimpanannya tidak mencukupi. Untuk percobaan yang selanjutnya, ini silakan bisa memasukin nilainya berapa, asalkan maksimalnya itu 30. Karena apabila di atas 30, nilainya tidak akan keluar. Maksimalnya itu ya 30 itu. Nah, itu 30. Oke, selanjutnya di sini tidak ada lagi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih dan kekurangan apapun dalam video ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.